Saudara-saudara, mari kita melihat beberapa bagian Alkitab. Pertama adalah mari kita melihat Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat yang ke-6 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-12. Kita melihat ayat yang paralel dengan ayat sebelum ini. Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan dia, Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-muridnya Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Satu bagian lagi dari Markus. Mari kita melihat Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Saya membawa saudara melihat seluruh perikop ini adalah untuk saudara bisa melihat beberapa sisi-sisi yang lain yang tidak dibicarakan di perikop yang lain. Markus pasal 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada orang yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Ayat 9 bersama-sama, 2, 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Bapa, kami sudah membuka firman-Mu dan kami minta belas kasihan-Mu, karena tidak ada seorang pun yang mengertinya kecuali Engkau memberikan Roh Kudus untuk mengerti. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mentaatinya kecuali Engkau memberikan kuasa Roh-Mu yang suci untuk kami mentaati. Kami minta keduanya. Kami minta kiranya Roh-Mu membuat kami bisa mengerti, mencerahkan isi hati kami. Dan Tuhan sendiri memberikan kepada kami ketaatan seturut dengan firman-Mu. Sehingga hidup yang hanya satu kali adalah sungguh-sungguh hidup yang berjalan seturut dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki.
Nyatakan isi hatimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi yang barusan kita baca adalah terjadi pada Sabtu malam sebelum hari Minggu Palem, di mana Yesus diarak menuju kepada Yerusalem dari Betania. Pengurapan Yesus oleh Maria dari Betania. Ini adalah suatu kisah yang indah. Karena setelah daripada kisah ini, seluruh perjalanan Yesus adalah perjalanan kegelapan. Dan seluruh yang terjadi di dalam Yerusalem adalah semuanya gelap, gelap dan begitu gelap. Sampai Yesus nanti naik di atas kayu salib dan dibunuh di sana, Yerusalem tidak pernah akan tenang hidupnya. Ini adalah sesuatu terang di tengah-tengah akan terjadinya suatu kegelapan yang pekat bagi seluruh penduduk Yerusalem. Saudara-saudara, Yerusalem sendiri tidak tahu bahwa Allah itu sedang melawat dia. Tetapi ketika Allah yang datang itu kemudian mereka salibkan, Yesus mengatakan, Yerusalem nanti akan ada waktunya, tidak ada satu batu menumpuk di atas batu yang lain. Kehancuran Yerusalem sudah di depan mata. Tetapi dalam kisah yang sangat sederhana ini, yang dilakukan oleh seorang yang namanya Maria, yang tidak terkenal, tidak punya posisi apapun di sinagog, tidak punya posisi apapun saja di bait suci, tidak punya posisi apapun saja di masyarakat. Kembali lagi dengan mengejutkan, Yesus memunculkan kehidupan dan pelayanannya dan menjadi contoh bagi seluruh muridnya bahkan menjadi contoh bagi seluruh gereja sepanjang masa. Yesus mengatakan apa yang dilakukan dia akan dikabarkan di seluruh dunia. Sepanjang Injil diberitakan apa yang dilakukan oleh Maria akan terjadi, akan dikatakan. Saudara, pada waktu itu adalah zaman daripada patriarkal. Yang disebut sebagai perempuan itu tidak punya hak. Disebut sebagai perempuan itu tidak punya posisi. Perempuan kadang dibuat sebagai sebagai sesuatu benda. Diperlakukan sebagai benda. Tidak seperti zaman sekarang. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam tulisan-tulisan Injil, saudara akan menemukan kadang Injil itu memunculkan kekuatan dari Allah yang bekerja pada perempuan. Di tengah-tengah seluruh zaman laki-laki, di tengah-tengah seluruh murid laki-laki. Saudara, ada satu cerita berkenaan dengan perempuan Siro-Fenisia. Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada Yohanes. Yesus tidak pernah mengatakan itu pada Yakobus. Yesus tidak pernah mengatakan itu sama Petrus. Besar imanmu ibu. Nah saudara, ini juga di dalam poin ini, apa yang dilakukannya itu adalah akan dinyatakan di seluruh dunia. Yesus tidak katakan ini kepada para murid-muridnya. Sebaliknya, para murid-muridnya dan gereja sepanjang zaman diminta untuk melihat kejadian ini. Diminta untuk melihat isi hati daripada Ibu Maria ini. Saudara, ini adalah suatu pelayanan yang berkenan kepada Allah. Suatu pengabdian terpuncak bagi kemuliaan Allah saja. Saudara, apa itu pelayanan? Kalimat pelayanan adalah kalimat yang paling sering kita ucapkan di dalam gereja. Aku mau melayani. Mau tidak Pak sama Ibu melayani? Mau tidak? Tetapi kata ini sendiri sudah kata-kata yang saudara tangkap itu dengan berbagai macam arti dan tidak memiliki standar Alkitabiah. Kata pelayanan kalau saudara di luar daripada gereja, saudara lihat itu mobil polisi. Ya, itu di bawahnya ada tulisan, kami siap melayani Anda. Saudara begitu itu lewat begitu, kami melayani Anda, kami siap melayani Anda. Kita langsung tersenyum. Kita ngerti lah kurang lebih apa. Gitu. Setiap kali melayani duit. Saudara langsung punya konotasi pelayanan dipakai sebenarnya kan sesuatu yang indah. Tetapi kemudian saudara menjadi sesuatu hal yang berdosa.
Kalau saudara pelacur itu terus kemudian membawa orang-orang yang bukan suaminya tidur dengan saya sedang melayani engkau. Saudara, apa sih pelayanan? Kata yang penting ini di dalam kekristenan itu kita mesti mengerti apa itu sesungguhnya pelayanan yang berkenan di hadapan Allah dan apa itu standar pelayanan. Hari ini melalui peristiwa yang terjadi di Betania, kita melihat apa yang Tuhan ajarkan. Apa sesungguhnya pelayanan itu. Saudara, saya akan bicara berkenaan dengan 3 hal. Pertama, yang disebut sebagai pelayanan adalah pengabdian dengan memberikan korban yang terbaik. Ini adalah definisi pertama. Ketika saudara dan saya mau melayani, melayani itu adalah pengabdian. Melayani itu adalah bicara mengenai hati di depan. Melayani itu adalah bicara mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik. Nah sekali lagi saudara, ketika bicara terbaik pun ini mesti lagi dibicarakan. Apa sih artinya? Saudara-saudara lihat di dalam kasusnya Maria. Apa itu yang terbaik? Saudara, ketika Yesus ada di sana, Roh Kudus itu kemudian menggerakkan hatinya untuk dia boleh mempersembahkan sesuatu kepada Yesus. Saudara, Maria lalu kemudian dia akan masuk ke dalam kamarnya. Kamar yang mungkin kecil pada waktu itu. Dan kemudian sorot matanya itu melihat segala sesuatu yang ada di kamarnya. Mungkin ada ranjangnya. Mungkin ada lampu tempelnya. Mungkin ada beberapa daripada pakaiannya. Dia adalah orang yang tentu tidak kaya. Tetapi seluruh sorot matanya kemudian menemukan ini. Ini adalah minyak narwastu. Dan minyak narwastu di dalam botol ini sudah disimpannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Alkitab mengatakan harganya itu adalah 300 dinar. 1 dinar adalah upah buruh harian 1 hari. Saudara, maka kalau 300 dinar berapa hari? Ya bukan dong, dia tidak kerja 300 hari. Saudara, ada yang dapat gaji terus kemudian masuk semua ke tabungan, ada. Saudara, tidak ada. Saudara, kalau dia dapat 1 dinar, dia nanti mesti beli pakaian, beli makanan. Saudara, harap tidak ngontrak rumah waktu itu. Saudara, beli sikat gigi, odol semua. Paling berapa sih saudara kalau nabung berapa? Paling juga 10%, 20%. Saudara bisa lihat, belum hari libur. Hari libur memangnya digaji? Tidak kan? Saudara bisa lihat itu kalau dia ngirit aja itu mungkin 3 tahun, 4 tahun kerja loh. Saudara, seluruh dari tabungannya 3 tahun, 4 tahun gak ada lagi tabungannya. Cuma itu. Dan orang komentator mengatakan minyak narwastu itu biasanya disimpan untuk mempersiapkan orang itu pada hari pernikahan. Jikalau benar case ini, saudara bisa bayangkan sekarang apa yang sedang Maria itu persembahkan. Yaitu dia mempersembahkan masa lalunya dan masa depannya di bawah kaki Yesus Kristus. Itu adalah yang terbaik, yang terbanyak yang dia bisa. Itu adalah pelayanan. Pelayanan bukan sisa waktu saudara. Bukan sisa uang saudara yang tidak terpakai. Bukan sisa perhatian saudara. Bukan pinggiran yang saudara-saudara mau tidak pakai. Lalu kemudian saudara berikan. Sama seperti saudara ada makanan yang sudah tidak kemakan. Saudara kasih tetangga saudara. Tidak pernah seperti itu. Saudara, sejak dari perjanjian lama. Allah sudah memberikan kepada kita prinsip apa itu pelayanan. Tidak pernah sampingan. Suatu hari Abraham itu ketika dia sendirian, Allah bicara, Abraham persembahkan anakmu Ishak yang tunggal itu besok di gunung itu. Allah yang menentukan jenis persembahan. Allah yang menentukan tempat persembahan. Allah yang menentukan kapan waktu persembahan.
Abraham tidak bisa gerak dengan hal itu. Dan ketika dia mendengar Ishak, itu yang terbaik yang dia punya. Saudara, suatu hari di Geri Karawaci, persembahan. Sudah persembahan lalu terus kemudian ada orang yang doa kan. Doanya seperti ini saudara. Doa yang biasa dan kayaknya tidak ada salahnya kan. Tuhan, kami persembahkan yang meskipun sedikit tapi kami tulus di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Begitu amin saya langsung bilang stop di situ. Terus saya tanya, kenapa sedikit? Saya minta saudara baik-baik lihat dalam Alkitab. Mana ada persembahan yang sedikit tapi tulus diterima sama Tuhan? Katakan. Tidak pernah ada. Pak yang janda dua keping itu seluruh dia punya uang, dia tidak makan saudara. Suatu hari Nabi Eli lalu kemudian bicara, berikan aku makanan. Dan kemudian janda yang miskin itu, yang sedang kelaparan itu, dia mengatakan, ini tinggal 1 gandum dan juga minyak. Aku akan panggang ini, kasih ke kamu, dan kemudian kami akan mati. Prinsip daripada pelayanan itu adalah saudara memberikan yang terbaik, dan terbaik itu adalah Tuhan tahu case-nya dari kita masing-masing. Tapi selalu yang terbaik itu adalah yang terbanyak. Yang terbaik itu ketika saudara itu memberikan kepada Tuhan, saudara tidak bisa memberikan anakku yang aku tidak sayang, bolehlah jadi hamba Tuhan. Yang aku sayang tidak boleh jadi hamba Tuhan. Tidak pernah begitu. Jangan kita membodohi diri, menipu Tuhan. Pelayanan itu adalah memberikan yang terbaik. Suatu hari ada orang tanya ketika saya seminar, Pak, saya mau tanya, apakah perpuluhan dalam perjanjian baru masih berlaku? Saudara jawab apa? Perpuluhan dalam perjanjian baru masih berlaku atau tidak? Masih berlaku. Masih berlaku. Dia terus kemudian bicarain mengenai sebanyak teori, banyak hamba Tuhan bilang sudah tidak berlaku. Ayo, masih berlaku atau tidak? Tidak. Saudara tidak harus kasih 10%, saudara boleh kasih 20%, 30%, 40%. Oh, kok tambah banyak Pak? Siapa bilang masih berlaku 10%? Saudara boleh kasih 20%, 30%, 40%. Kita tidak legalistik. Saudara perhatikan. Kenapa Maria bisa melakukan ini? Karena dia bertumbuh mengenal Allah. Karena dia bertumbuh mengasihi Allah. Allah tidak menginginkan kita melayani dia tanpa hati. Allah tidak menginginkan kita melayani dia itu dengan setengah hati. Dia menginginkan saudara dan saya belajar mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi saudara dengan saya. Sehingga saudara dan saya boleh dengan sepenuh hati mengasihi dia dan baru buah daripada kasih itu pelayanan. Kalau sudah bicara mengenai cinta, kasih, maka saudara tidak akan ada hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara tidak akan hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih hitung-hitungan, saudara dan saya pasti kita kurang mencintai Tuhan. Suatu hari sungguh-sungguh terjadi. Saya persembahan. Waktu itu saya masih kerja di satu company. Saya belum jadi hamba Tuhan. Terus persembahan. Begitu persembahan itu terus kemudian saya ambil, terus kemudian saya masukkan. Begitu saya masukkan itu, saya pikir saya kasih pada waktu itu berapa? 10.000. Uang kertas itu. Tapi begitu keluar dari gereja, lalu kemudian saya baru sadar yang saya kasih uang yang lebih besar. Misalnya uang 100.000. Terus kemudian dalam hati saya, aduh, nyesel saya. Nyesel itu tanda saya tidak rela.
Saya langsung sadar. Roh Kudus langsung menceritakan saya. Kamu tidak rela. Kamu tidak mengasihi Tuhan. Kamu hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya masih hitung-hitungan sama Tuhan, itu artinya tanda kita itu tidak mengasihi Tuhan. Ya, persembahan itu adalah suatu korban dan korban itu sakit. Tetapi uniknya bagi anak Tuhan yang bertumbuh, maka itu menjadi sesuatu privilege, menjadi suatu sukacita, menjadi suatu delight, kesukaan. Kalau saudara punya anak itu terus kemudian sakit demam berdarah. Dan kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Saudara punya uang itu cuma tabungan 30 juta. Lalu terus kemudian itu loh, ini sudah 3 hari, 4 hari, sudah habis 20 juta. Bonnya udah pada datang 20 juta. Saudara punya cuma tinggal 10 juta. Saudara apa bilang begini sama anak? Nak, kamu pokoknya ini usahain sembuh, tapi kalau nggak sembuh ya, papa itu cuma punyanya 10 juta. Habis itu terserah, kalau sudah sampai 10 juta, papa nggak ngerti ya, kayak mati-mati aja. Apa pernah kita ngomong gini? Tidak kan? Kita kan bilang sama anak, nak pokoknya bertahan. Ma ini sakit sekali, enggak apa-apa. Kamu mau lama di sini 100 juta papa akan cari uangnya. Kalau perlu hutang, pokoknya seumur hidup papa akan habiskan hidup papa untuk membayar hutang itu untuk engkau itu sembuh. Engkau mesti berjuang. Kenapa semua itu kita berani untuk lakukan itu? Karena cinta. Kalau itu tidak ada, apapun saja, kita akan selalu menggerutu, keluh kesah, rasa rugi. Dan ketika kita tidak ada rasa cinta, saya mau tanya, kenapa tidak ada? Kenapa tidak mengenal Allah yang mengasihi kita? Kenapa tidak bertumbuh? Jadi kalau saudara melihat di tempatnya Maria, tidak ada indikasi sedikit pun dia mengasihani diri. Aduh ya sudahlah ya, Tuhan minta kok. Saya berkatakan pada saudara, Tuhan tidak pernah minta kita melayani dia. Tidak pernah. Dia tidak pernah minta kita memberikan persembahan kepada dia. Dia akan minta untuk belas kasihannya diterima dalam hidup kita. Dan belas kasihannya menghancurkan hati kita sehingga kita dengan sendirinya, dengan sukacita itu melayani dia. Dia bukan raja yang bengis. Berkali-kali di dalam Alkitab dinyatakan perbedaan antara Kristus raja itu dengan raja-raja dari Babilonia. Kristus dengan Kores, apa bedanya? Selalu ada. Raja Media, Raja Persia dibandingkan dengan Kristus selalu adalah dia lembut hati. Dia lembut hati, seluruh raja memerintah dengan tangan besi. Berikan upeti, berikan persembahan. Berikan berapa persen daripada hidupmu, daripada tanahmu, ladangmu kepadaku. Mereka dengan tangan besi. Kristus itu tidak. Kristus dengan mati di atas kayu salib dan berharap Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, melihat itu membuat kita belajar mengasihi Dia. Saudara, Dia tidak menginginkan kita berlaku legalisme kepada Dia. Oh aku harus, kalau aku tidak persembahan nanti aku dikutuk. Kalau aku tidak kasih perpuluhan nanti aku jadi rugi. Ya aku harus, tidak ada itu saudara. Semuanya hati-hati, semuanya adalah bicara mengenai cinta. Apakah ini korban yang besar bagi Maria? Ya. Suatu persembahan kalau tidak ada rasa korban, itu bukan persembahan. Tetapi apakah Maria mengasihani diri? Tidak. Dia dengan sukacita memberikan karena dan dia dengan rasa bersuka, delight. Saudara-saudara, orang Puritan mengembangkan satu prinsip ini. Salah satu tanda kesejatian kalau saudara dan saya punya iman yang sejati, salah satu tandanya adalah delight in obedience. Taat tapi bersuka. Itu ketaatan seorang anak. Ada
Dua jenis ketaatan. Pertama adalah seorang anak, itu namanya filial fear. Kedua adalah ketaatan sebagai budak, yaitu servile fear. Servile fear itu adalah ketaatan budak. Saudara-saudara, orang yang taat budak seperti budak di dalam Alkitab adalah seorang yang punya satu talenta. Aku takut kepadamu. Aku takut salah, maka aku kembalikan. Aku tidak utang loh. Aku kembalikan. Saudara-saudara, taat budak itu, kalau saudara adalah saudara ada di penjara. Atau saudara dikalahkan oleh musuh, oleh panglima musuh. Saudara menjadi jongosnya dia, menjadi budaknya dia. Maka kemudian dia mengatakan, kamu keluar, sapu pel ini. Saudara pasti akan lakukan itu. Karena itu adalah sesuatu perintah. Saudara dan saya tidak bisa apa-apa. Sebagai budak saudara lakukan itu. Kristus tidak pernah seperti itu. Kristus melayani kita dengan cinta. Kristus melayani saudara dan saya dengan darahnya. Kristus melayani dengan kelembutan hati. Dia tidak pernah memaksa. Dia menginginkan saudara dan saya mengabdi sepenuhnya kepada dia dari dalam hati sebagaimana dia itu memberikan hatinya kepada engkau dan saya. Cinta. Cinta. Saudara-saudara, berikan yang terbaik. Berikan semuanya yang terbaik. Dan apa yang terbaik itu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa case setiap orang. Sekali lagi case dari Maria itu adalah bicara mengenai minyak narwastu itu. Dan dia tidak berbohong. Saudara, biasanya kita mempersembahkan sesuatu yang Tuhan sendiri tidak pernah minta. Tetapi hati nurani saudara tahu sebenarnya apa bagian yang saudara itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Kita jangan membodohi, jangan membohongi diri kita sendiri di hadapan Allah. Saudara, memberikan yang terbaik. Dan apa itu yang terbaik, Pak? Memberikan yang terbanyak. Apa itu yang terbanyak? Saya tidak tahu setiap daripada kita itu apa. Ada mungkin adalah anak kita. Anak kita itu adalah orang yang Tuhan itu mau pakai dan saudara kemudian tahan itu. Dan saudara-saudara majukan anak yang lain yang saudara tidak rasa harus bergantung kepada dia pada hari tua. Mungkin saja saya tidak tahu apa yang terbaik, engkau sendiri dealing sama Tuhan. Tapi pelayanan itu adalah mempersembahkan yang terbaik. Hal yang kedua, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah pengabdian dengan mempersembahkan terbaik yang ditujukan kepada Allah saja. Apa itu pelayanan? Mempersembahkan yang terbaik cukup tidak? Ditujukan kepada Allah saja. Jadi ini benar-benar pengabdian dari dalam hati diberikan untuk kemuliaan Allah saja. Pelayanan tidak bisa lepas daripada pengenalan akan Allah. Kalau saudara dan saya tidak bertumbuh mengenal Allah itu makin mulia, makin besar, makin hormat, makin layak dalam hidup kita, saudara dan saya pasti akan makin sulit untuk melayani atau stuck di dalam pelayanan. Jika berpikir Allah itu rendah, maka pelayanan itu pasti sembarangan. Jika kita berpikir melayani Allah dengan hukum, maka kita akan melayani dengan takut dan tidak sehat. Tetapi jikalau kita melayani Allah yang mulia, yang mengasihi kita, maka kita akan melayani dengan hormat dan kasih kepadanya. Dan saudara, melayani untuk Allah saja. Kata saja itu sebenarnya kata penting, saudara. Jadi saudara, kalau saudara melihat daripada prinsip reformasi, saudara ini tanggal 30, 31 ini kan hari reformasi ya, Oktober. Saudara, maka sola gratia, sola fide, sola scriptura. Itu yang pentingnya yang membedakan reformasi dan Katolik pada waktu itu bukan fidenya, bukan imannya.
bukan grasianya, grace, bukan skripturanya, bukan Kristosnya, bukan. Katolik punya itu semua. Katolik itu punya iman, Katolik itu punya bahkan iman yang sama dengan kita. Punya Alkitab yang sama dengan kita. Punya pengertian gracia yang sama dengan kita. Masalahnya adalah bukan only. Bukan sola, bukan satu-satunya. Jadi pelayanan itu apa? Pelayanan adalah suatu pengabdian sepenuh hati kita yang dipersembahkan bagi Allah saja. Kalau saya bicara mengenai Allah, pelayanan bagi Allah titik, maka saudara akan kita semua tidak akan berpikir macam-macam. Ya pasti Pak, kan nggak ada yang melayani Baal di sini, nggak ada yang melayani Dewa Marduk di sini. Tapi bicara mengenai sajanya itu saudara yang jadi masalah. Nah untuk mengerti apakah hati kita itu sesungguhnya melayani Allah saja, saudara-saudara, sering sekali Allah itu memberikan kepada kita pencobaan untuk menyaring hati kita. Untuk kita sendiri mengerti sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri kita. Saudara, Maria itu, saudara lihat dia memberikan yang terbaik. Dia ambil minyak narwastu yang mahal harganya, satu-satunya kekayaannya dia. Dia kemudian buka botolnya dan urapi Yesus dari kepala dan kemudian minyak itu sampai ke kaki. Kenapa dia mengurapi kepala? Karena dia melihat Yesus itu layak. Karena dia melihat ini adalah Raja. Dan dia mengasihi Kristus. Dan kemudian setelah sampai di kaki, kemudian dia melap kaki Yesus itu dengan rambutnya. Kita tahu semua pada zaman itu pengertian rambut itu adalah mahkota kemuliaan wanita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam kitabnya, dia mengatakan jangan perempuan itu engkau itu potong rambutmu, tidak boleh. Saya tidak katakan semua perempuan yang rambutnya pendek di sini itu tidak mulia. Ini kan zaman lain. Konteksnya pada waktu itu rambut itu adalah kemuliaan dari seorang wanita. Saudara bisa melihat bagaimana Maria itu merendahkan dirinya sedemikian rupa. Apa yang terbaik yang dia punya, baik itu adalah minyak narwastu, baik itu adalah dirinya sendiri, melalui rambutnya itu diberikan di bawah kaki Yesus. Dia tahu yang terbaik dari dia hanya layak untuk menjadi pijakan kaki pencipta langit dan bumi. Jangan sombong kalau saudara memberikan itu banyak. Itu hanya tempat pijakan kaki pencipta langit dan bumi. Dia melihat mulianya Kristus. Sama seperti dia melihat mulianya dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Semua orang giant secara rohani melihat kemuliaan Kristus. Dan dealingnya itu adalah dengan kakinya, saudara-saudara. Dia berikan semuanya. Semuanya. Kehormatannya, kekayaannya. Sekarang sudah kasih, Tuhan tetap memberikan pencobaan kepada dia untuk membuat kita semua belajar. Tiba-tiba Yudas bilang, ngapain gini? Ngapain kamu kasih begini? Boros ini. Lebih baik uangnya buat orang miskin. Wah saudara-saudara. Pasti saudara mungkin pernah dengar atau mungkin pernah terjadi. Saudara melakukan yang benar, yang baik. Dengan motivasi yang saudara belajar tulus. Tapi kemudian dicela. Disalah mengerti. Dibalik. Malah suatu pekerjaan yang salah. Oh itu menyakitkan saudara. Itu menyakitkan.
salah satu ujian yang paling sering Tuhan pakai dalam hidup kita untuk menyatakan apakah kita melayani Dia saja atau Dia dan diriku. Dia saja atau Dia dan diriku adalah melalui satu ujian ini, yaitu disalah mengerti, dicela, difitnah. Kalau saudara tidak murni, pasti kita mundur. Kalau saudara dan saya tidak murni, pasti kita pahit. Kalau saudara dan saya tidak murni, pasti kita dendam. Kalau saudara dan saya tidak murni, pasti kita akan tidak mau lagi untuk melayani dan melepaskan semuanya. Wah, saya barusan bicara mengenai satu kata yang paling sering. Saya lihat kok itu kata yang paling sering ternyata ya ada di tengah-tengah kita orang Kristen. Kepahitan. Loh, kok sudah tidak ke gereja lagi? Pahit. Loh, kenapa kok tidak aktif lagi? Pahit, Pak. Kepahitan. Saya pernah ketemu sama orang ya. Saya tanya, kenapa itu kepahitan, Pak? Kenapa yang ini kepahitan, Pak? Kenapa yang ini kepahitan, Pak? Biasanya orang-orang yang mulai senior itu isinya kepahitan. Saudara, kalau saudara punya kepahitan, pasti engkau melayani dirimu sendiri. Allah tidak akan mundur sampai engkau sendiri melepaskan kepahitan dan mengakuinya. Kalau engkau memiliki kepahitan, pasti ada sesuatu campuran tidak murni dalam dirimu. Maka pagi ini bertobat, lepaskan itu. Kalau engkau tidak mau lepaskan kepahitan, sampai di liang kubur engkau akan berjalan dalam kegelapan. Dulu engkau dipakai sama Tuhan, tetapi makin lama makin engkau tidak dipakai sama Tuhan. Lepaskan kepahitan itu, atau engkau hidupnya akan pahit. Maria tidak. Maria seperti orang dipukulin. Dan bukan itu saja. Kenapa ya peristiwa ini ada? Ini peristiwa disaster ini buat dia. Yang maki-maki dia, yang marah sama dia itu bukan tukang sapu gereja, saudara-saudara. Tapi seluruh rasul Yesus. Saya mau tanya sama saudara-saudara, kalau saudara sudah memberikan persembahan dengan sepenuh hati, melayani, terus kemudian saudara disalah mengerti sama Pak Tommy Matakupan, saudara. Saudara tidak dilihat sama dia. Saya mau tanya, kira-kira saudara akan tetap di sini atau tidak? Saudara akan pikir, ini hamba Tuhan. Tidak ada penghargaannya sama sekali. Saudara mulai terus kemudian berpikir negatif tentang dia. Makin lama makin berpikir negatif itu saudara, nanti saudara akan peka sama kesalahan-kesalahan even bahkan yang kecil sekalipun. Saudara menjadi orang yang sangat-sangat judgmental. Menghakimi, itu yang katanya Yesus Kristus. Jangan kamu menghakimi. Saudara akan menjadi masuk dalam kegelapan. Dan Yesus mengatakan kalau engkau tidak mengampuni, engkau akan dikurung di dalam kegelapan itu sampai lama. Bahkan mungkin sampai mati. Saudara, tidak gampang loh ini Maria. Kalau disalah mengerti sama Pak Tommy masih lumayan. Kalau disalah mengerti sama Pak Stephen Tong, saudara, lebih lagi saudara. Saudara kan keluar apa itu Gary. Khotbahnya sih bagus, doktrinnya benar, tapi perkelakuannya parah. Lebih baik orang tidak usah ngomong benar-benar, tapi baik melayani. Nah, itu artinya melayani, baik mengasihi, maksudnya adalah mengasihi adalah menerima aku, menghargai aku. Saudara, kita itu tidak melayani Allah saja, kita itu melayani Allah, tetapi sebenarnya itu adalah kedok untuk kita itu melayani diri kita sendiri. Kita pengen mendapat kredit untuk diriku. Saudara, tetapi memang betul, itu menyakitkan sekali. Saya tidak meremehkan itu. Memang betul.
Itu menyakitkan. Suatu hari sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang ya yang baik sekali. Orang yang agak punya uang. Di gereja di KRI Karawaci. Lalu kemudian dia melayani orang. Dan orang itu adalah orang yang sakit. Nah kita ketemunya kalau nggak salah di Baksos gitu ya. Terus kemudian itu kasihan sama anak muda ini sakit. Nah, orang ini kemudian pergi ke rumahnya. Bahkan ketika dia masuk di rumahnya itu tidak ada ubinnya saudara-saudara. Langsung ke tanah. Dan semuanya itu adalah gedek. Gedek itu apa? Ya bambu itu ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, maka orang ini kemudian menolong anak ini. Anak ini tuh harus suntik ya. Kalau saya nggak salah suntik protein. Kalau saya nggak salah harganya 1,5 juta atau 2,5 juta pada waktu itu. Sekali suntik. Dan itu mesti suntik kontinu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan dilakukan terus. Dijemput, diantar balik. Sampai suatu hari anak itu anfal. Dan kemudian itu cepat pergi ke rumah sakit, dibawa sama papa mamanya. Tapi terlambat, meninggal anak itu. Ketika orang ini yang menolong itu ketemu sama bapak, sama ibu, mama papanya. Langsung mama papanya bilang, gara-gara kamu anakku mati. Kamu terlambat kan, gak bisa dihubungin kan pada waktu gara-gara kamu anakku mati. Wah saudara-saudara, kita yang denger aja kayak gitu kepengen marah saudara-saudara. Ini sudah melayani. Ini sungguh-sungguh. Tidak ada untungnya apapun saja. Kenapa diberlakukan seperti itu? Tetapi ini adalah realita hidup. Dan melalui hal ini Tuhan minta saudara dan saya maju dan tidak mundur. Dan melalui hal ini Tuhan itu mau menyaring seperti ayakan. Apakah ada benih yang tidak murni hanya untuk Allah saja. Dan itulah pelayanan. Wanita ini tidak punya siapa-siapa. Dia bukan orang hebat di dalam gereja. Dia tidak punya dukungan apapun saja. Yang menjadi lawannya itu adalah murid Yesus. Dan kalau saudara-saudara, kenapa tadi saya minta untuk saudara-saudara membaca beberapa perikop adalah supaya saudara-saudara bisa mendapatkan keseluruhan ceritanya. Yudas yang memulai. Tetapi yang memarahi mereka itu bukan cuma Yudas, semuanya saudara-saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael, saudara-saudara, semuanya. Dan perempuan ini juga tidak berdebat dengan Yudas. Dia juga tidak tahu Yudas itu ternyata pencuri. Yohanes yang menuliskannya di situ. Tetapi perempuan ini hanya tahu bahwa berhadapan dengan murid-murid yang Yesus itu sendiri pilih. Kalau saudara ketemu sama hamba Tuhan di KRI, terus hamba Tuhan itu mengecewakan saudara, saudara akan bilang apa sama hamba Tuhan, sama orang lain? Kok Pak Tong pilih dia ya? Nah, mulai ngomong terus, rumor kemana-mana. Nah, ini sama kurang lebih. Rumor kemana-mana tapi dari pihak yang lain. Lalu kemudian rumornya itu adalah rumor menyalahkan perempuan ini dengan prinsip teologis lagi. Wah itu sudah tidak bisa apa-apa ini perempuan. Ini kan untuk orang miskin. Ini namanya pemborosan. Saudara-saudara kalau sudah bicara sampai di sini saudara, ini tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Saudara tidak bisa adu argumentasi teologis dengan orang seperti ini. Karena ada standpointnya memang. Bahkan di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa kita itu harus memikirkan mengenai orang miskin, janda, anak-anak yatim. Persembahan bagi aku adalah memelihara mereka. Ini uang banyak diberikan cuma untuk urusan kaki. Saya ambil contoh, ini sungguh-sungguh terjadi. Kalau sudah seperti ini tidak bisa kita itu debat. Ini cuma berpihak saja. Suatu hari sungguh-sungguh terjadi. Di satu
tempat di Salatiga, ada seorang penginjil jalanan di sana yang mengabarkan Injil ke desa-desa. Nah, dia itu dengar kesaksian Pak Tong. Nah, pada waktu itu Pak Tong itu bersaksi. Dia akhirnya bisa membeli Steinway and Son itu punya itu piano itu. Kalau saya nggak salah harganya 1,5 miliar atau 2,5 miliar. Dia dengar itu marah dia, saudara. Gila ini. Untuk apa segitu besar uangnya? Kenapa tidak memberikan saja kepada penginjil-penginjil jalanan yang aku tahu itu yang ada di Salatiga itu? Kasih motor, harga waktu itu adalah yang bekas 2,5 juta. Kenapa mesti beli piano yang seperti ini besarnya? Buat apa? Saudara debat sama orang seperti itu cuma berpihak. Entah saudara teologianya di pihak dia atau saudara teologianya di tempatnya Pak Tong. Saudara tidak mungkin jelaskan. Ini benar loh teologianya. Terserah dong, kalau sudah bicara mengenai motif itu urusan lain. Terserah. Ini tidak bisa. Dalam hal ini pun Yesus tidak debat sama dia. Kenapa kamu menyusahkan dia? Cuma gitu aja. Dia sudah berbuat baik sama aku. Dia tidak membereskan urusan teologianya Yudas. Dan tidak memunculkan daripada isi hatinya yang berdosa. Tapi bahkan sebenarnya saudara banyak daripada kita sekarang memiliki hati yang seperti Yudas. Kita menggunakan teologi. Dan kemudian sebaliknya, dibaliknya itu adalah kita tidak mau memberikan yang terbaik. Suatu hari saya pergi ke tempatnya Sydney. Tahun-tahun pertama itu adalah tahun-tahun pergumulan yang banyak. Dan salah satu daripada aspek pergumulan itu adalah membereskan citra daripada hamba Tuhan. Nah, saya tidak punya kemampuan. Saya hanya minta Tuhan tolong saja. Hamba Tuhan itu di sana bukan saja hamba Tuhan dari tempatnya Gary. Hamba Tuhan di beberapa tempat itu jadikan permainan, jadikan perguncingan, jadikan kalimat-kalimat yang tidak karu-karuan. Dan suatu hari ketika saya mengajar, terus kemudian ada seseorang itu dikatakan sama saya, di depan, pakai WhatsApp, di depan banyak orang. Saya tidak setuju bahwa kita harus memberikan perpuluhan. Lalu kemudian saya tulis, perpuluhan itu adalah kehendak Allah, itu adalah dalam Alkitab, kita harus memberikan. Terus kemudian orang itu tulis lagi, dan orang itu kemudian bicara sama banyak orang. Berikan rumor. Buat apa kasih perpuluhan terus kemudian dimakan sama pendetanya. Ya karena memang perpuluhan dia dimakan sama pendetanya. Itu kenyataan hidup. Memang itu suatu hal yang memang dia terjadi seperti itu. Dia sakit. Buat apa kasih perpuluhan kalau dimakan pendetanya? Saya kemudian tulis. Urusan pendeta itu makan perpuluhan itu adalah dosanya dia. Dan urusan engkau mau memberikan perpuluhan tidak harus kepada kami. Meskipun engkau adalah jemaat daripada Gary Sydney. Tapi yang jelas adalah engkau harus kasih perpuluhan. Saya tahu sebenarnya adalah hal itu dipakai untuk dia itu bebas dari perpuluhan. Saudara mengerti maksudnya? Pakai alasan-alasan teologis yang valid, pengalaman hidup yang dia sendiri dapatkan, tetapi sebenarnya untuk membuat hatinya itu bebas dari tanggung jawab itu. Ini yang terjadi. Ini terjadi di dalam case-nya Maria. Dan Maria harus menerima segala sesuatu hal ini. Tetapi saudara bisa melihat Maria tidak ada satu kalimat pun di dalam 3 Injil yang kita itu baca. Dia tidak membela dirinya. Dia seperti satu daripada lembu, domba yang dia itu menutup daripada dirinya.
dan tidak bisa untuk melindungi seluruh panah api daripada orang yang menyerang dia. Tapi dia tidak pernah menyesal. Tidak pernah ada mengasihani diri. Banyak orang disalah mengerti orang lain dan kemudian mengasihani diri. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ini adalah prinsip rohani. Kalau saudara dan saya mengerti prinsip ini, maka kita akan bisa kuat di hadapan Allah dan manusia. Perhatikan baik-baik. Orang yang bertumbuh makin hari makin mengenal Allah. Dia pasti memiliki perjanjian khusus dengan Allahnya. Sekali lagi. Kalau kita bertumbuh rohani, makin hari makin mengenal Allah. Kita akan memiliki perjanjian khusus dengan Allah kita. Yang orang lain tidak tahu dan orang lain tidak mau katain apapun saja. Kita akan pegang perjanjian itu. Maria seperti itu. Kalau saudara melihat misalnya saja Daniel. Saudara apakah tidak pernah bertanya. Kenapa Daniel itu mau untuk dirubah nama. Mau untuk dirubah bahasa. Tapi begitu makan, dia tidak sentuh. Dia tidak mau makan makanan daripada orang-orang Babel pada waktu itu. Kenapa? Oh, saudara bilang kan itu mungkin ada babinya, ada persembahannya. Saya tanya kenapa Daniel itu tidak mau, kenapa Nehemia mau? Sama kan? Nehemia di tempat daripada raja Media Persia. Dia menjadi juru minuman. Juru minuman itu mesti makan semuanya. Pasti makanan-makanan yang tidak halal itu pasti dimakan sama dia. Makanan yang dipersembahkan sama dewa-dewi pasti dimakan sama dia. Kenapa dia mau? Kenapa Daniel tidak? Karena satu hal, ada perjanjian khusus dengan Allahnya yang tidak bisa diganggu gugat. Alkitab mengatakan orang rohani itu manusia rohani beda dengan manusia duniawi. Manusia rohani memiliki hukum-hukumnya sendiri dan manusia rohani tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi. Ada perjanjian khusus di dalam hati Maria kepada Yesus Kristus. Dan dia mempersembahkan yang terbaik. Orang dunia mau pakai teologi apa, mau apa silahkan. Dia akan pegang itu dan tetap di hadapan Tuhan. Yesus diam. Yesus tidak menjelaskan kepada Yudas dan seluruh murid-muridnya. Perkara ini jelas, tetapi tersembunyi untuk anak-anak kegelapan, apalagi yang hatinya licik. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu jelas. Melalui pencobaan ini, Allah memunculkan hati Maria di depan seluruh gerejanya. Seperti inilah melayani aku. Engkau memberikan yang terbaik. Dan engkau memberikan untuk Allah saja, untuk aku saja. John Piper pernah mengatakan demikian. Jikalau ada suara yang melemahkan pengabdian kita kepada Kristus saja, jangan dengarkan. Dan biarlah kasih kita kepada Kristus itu makin melimpah. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang ketiga yang terakhir. Saudara, apa itu pelayanan? Yaitu pengabdian sepenuh hati kita. Yang terbaik, yang terbanyak, yang dipersembahkan kepada Allah saja. Tetapi yang ketiga adalah yang sinkron dengan rencana Allah di muka bumi ini. Yang sinkron dengan rencana Allah di muka bumi ini. Saudara-saudara, jangan pernah saudara pikir setiap persembahan yang kita lakukan meskipun itu adalah terbaik dan kita punya motivasi sama buat Allah saja pasti diterima, pasti beres. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Mesti sinkron. Orang Islam bahkan apakah saudara-saudara berpikir orang Islam itu seluruhnya motivasinya itu tidak beres? Apakah dia tidak memberikan yang terbaik? Banyak yang memberikan terbaik dengan tulus.
Motivasinya untuk Allah saja. Tetapi tidak sinkron bukan dengan kehendak Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Saudara, demikian juga orang Kristen. Saudara, apakah saudara dan saya itu berpikir setiap kali aku persembahan itu pastilah. Aku sudah baik kok Pak, tulus Pak, tetapi pasti diterima. Jawabannya tidak. Apakah itu sinkron dengan kehendak Allah pada waktu itu? Saudara, ini sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Tetapi biarlah kita itu mempelajarinya. Saudara, saya ambil contoh saudara untuk saya mengatakan pada saudara. Untuk saudara mengerti maksudnya. Salah satu hal yang tersulit bagi kami seorang pengkhotbah itu adalah bukan berkhotbah. Hal yang tersulit itu adalah pada waktu ini Tuhan menghendaki kami bicara apa atas nama Tuhan. Itu yang paling sulit saudara. Nah kami itu setiap hari boleh dikatakan kalau nggak setiap minggu. Berkhotbah sudah ratusan kali bertobat, ribuan kali bertobat. Saudara, kalau saudara orang yang sudah ribuan kali berkhotbah, orang itu duduk di situ dan tiba-tiba MC-nya bilang, Pak, saya minta Bapak sekarang berkhotbah. 5 menit saja saudara dia bisa berkhotbah. Apapun saja yang MC-nya tunjuk. Apapun saja. Dia ngerti dari seluruh bagian Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Dia memunculkan kembali seluruh memorinya. Di otaknya. Neron-neron yang semuanya menyimpan daripada khotbah-khotbahnya masa lalu. 5 menit. Pak silakan maju ke depan. Khotbah mengenai kemuliaan Allah, khotbah mengenai kesucian Allah, khotbah mengenai Tritunggal, khotbah mengenai Duinatur Yesus, khotbah mengenai persembahan apapun saja, cepat sekali. Sulitnya apa? Tetapi yang sulit itu, yang benar-benar habis-habisan itu, mau seperti orang mati itu adalah begging sama Tuhan. Tuhan besok saya mesti ngomong apa? Di antara seluruh daripada firman-Mu yang suci ini. Karena Allah yang memiliki firman itu adalah Allah yang bertindak here and now. Tidak bisa sembarangan saudara, tidak bisa sembarangan. Saudara, itulah sebabnya saya mendorong, di mana-mana saya mendorong. Saudara ikutlah doa, kebaktian doa, datanglah kebaktian doa. Karena kebaktian doa itu membuat kita dan seluruh hamba Tuhan dan seluruh pengurus itu, seluruhnya jemaat itu peka akan pimpinan Tuhan kemana. Di dalam beberapa minggu ini, saya satu kalimat ini ada dalam Alkitab itu muncul dalam hati saya. Padahal saya tidak sedang membaca itu, tiba-tiba muncul. Tuhan tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh. Tuhan tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh. Bukankah kita adalah seperti orang Israel dalam perjanjian lama? Kumpulan umat Allah yang berjalannya itu tergantung tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan, tiang apinya dia ke kiri, kita ke kiri. Kalau ke kanan, kita ke kanan. Kalau dia cepat, kita mesti cepat. Kalau dia berhenti, kita mesti berhenti. Pimpinan Allah itu here and now. Itu yang harus digumulkan. Saudara, kita perlu sinkron kepada pimpinan Tuhan. Dan sinkronisasi itu bukan saja cuma sinkron dengan gerakan reform, tapi sinkron dengan pimpinan Tuhan. Dan sinkronisasi itu adalah anugerah. Anugerah daripada Allah. Dan kita mesti begging, minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Dan nanti saudara akan melihat bagaimana Allah itu sering sekali menggunakan kebaktian doa. Orang-orang yang berdoa itu memiliki satu kesan yang hampir sama satu dengan yang lain. Saudara tahu sekarang Tuhan sedang menghendaki menuju ke sana.
Kalau tidak saudara-saudara, misalnya saja saudara sedang membangun gedung gereja. Kenapa membangun ya? Memang itu belum punya ya. Terus kemudian, tapi ada yang bilang juga ada yang sudah punya kok di sini. Akhirnya agak sedikit debat, tapi ujung-ujungnya nanti pendeta Stephen Tong mau, maka gedungnya jadi. Begitu doang. Tidak. Kita harus sinkron sama pimpinan Tuhan. Saudara, belajar sinkron. Tetapi sekali lagi ini adalah anugerah. Ini adalah anugerah. Maria pada waktu itu tidak tahu bahwa Yesus akan mati besok. Oh, bukan, seminggu lagi. Maria pada waktu itu tidak tahu bahwa akan ada masa Passion Week of Christ setelah itu. Murid-muridnya juga tidak tahu kalau Yesus itu akan mati di dalam beberapa hari. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang terdekat dengan Yesus mengetahui tentang hari ini adalah harinya Tuhan. Yesus mengatakan untuk hari ini aku datang. Untuk hal ini aku datang, dan itu semua bicara mengenai salib. Tetapi sebelum dia disalib, saudara, murid-muridnya itu tertidur. Ini hari yang penting bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi orang yang paling dekatnya saja tidak ngerti. Tidur semua. Saudara, misalnya saja saudara ya, ada pasangan yang mau menikah. Nah biasanya yang perempuan itu kalau hari pernikahan itu pagi itu sudah jam 3 pagi ke salon saudara. Di make up. Siap untuk pernikahan. Jam 10 pagi akan berjumpa dengan calon mempelai pria di gereja. 9.30 kok belum datang. 9.45 belum datang. Ditelepon bolak-balik. Ternyata baru diangkat. Terus kemudian, kamu di mana? Cepat ini 15 menit. Kamu ngapain sih? Ketiduran. Itu perempuannya apa enggak? Marahnya luar biasa. Ini hari penting, you tidak prepare. You ketiduran. Hari pentingnya Yesus itu, muridnya seluruhnya tidak prepare, ketiduran. Itu betapa kecewanya Tuhan kita. Tapi demikianlah hidup. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tetapi di dalam case Maria juga tidak tahu. Maria itu dengan seluruh hati yang tulus dan memberikan yang terbaik hanya kepada Kristus saja. Dalam pikirannya dia mengurapi Yesus dari atas sampai kaki dan memberikan dari rambutnya menyekanya. Itu adalah karena dia itu layak, karena dia itu raja. Tetapi Yesus kemudian menyatakan bahwa ini adalah pengurapan untuk kematianku. Saudara, alangkah indahnya peristiwa ini. Roh Kudus membawa hati Maria untuk melakukan yang terbaik yang dia mengerti, the best understanding. Dan kemudian Kristus itu menerimanya dan menjadikannya sinkron dengan pekerjaannya. Maria, ini Yesus sendiri dengan pekerjaannya berjalan dan Maria dibawa oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan itu dan Yesus mengambilnya untuk mensupport daripada seluruh pekerjaan ini menjadi tuntas. Alangkah indahnya jikalau pelayanan kita dibawa oleh Kristus untuk memperluas kerajaannya. Saudara jangan berpikir kalau orang buka daripada gereja itu sudah pasti sinkron dengan Kristus. Belum tentu. Kalau engkau dan saya melayani pasti sinkron dengan Kristus. Belum tentu. Banyak gereja dibuka itu teologianya tidak karu-karuan. Motivasinya tidak karu-karuan. Caranya tidak karu-karuan. Lalu kemudian mereka minta berkat daripada Tuhan. Itu pasti Tuhan itu senang. Karena anak Tuhan berkumpul di mana-mana. Belum tentu.
Jangan membodohi diri sendiri. Ini adalah standar dari Alkitab. Apa itu pelayanan? Alangkah indahnya wanita ini dimasukkan di dalam titik tengah isi hati Kristus yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengatakan, sekarang di mana saja Injil ini disebarkan, wanita ini akan dibicarakan. Apa yang dia lakukan itu akan dibicarakan dimanapun saja Injil diberitakan. Injil adalah bicara berkenaan dengan Allah yang memberikan hal yang terbaik kepada saudara dan saya. Bukan sisa, bukan pinggiran. Bukan pinggiran daripada senter hatinya. Concernnya yang terbesar adalah pribadi kedua daripada Tritunggal itu. Dia mau untuk memberikan anaknya yang tunggal karena mengasihi saudara dan saya. Injil itu adalah pemberian Allah. Sepenuh hati Allah menetapkan hatinya mengasihi engkau dan saya. Maka saudara, ketika Injil itu diberitakan dari pulau ke pulau, desa ke desa, tempat ke tempat, dia akan membangkitkan orang-orang yang disentuh dengan cinta kasih Tuhan dan orang-orang yang nanti akan mengabdi kepada Allah seperti perempuan ini. Setiap kali Injil bermasuk, berguna, sungguh-sungguh melakukan buahnya, maka dia akan membangkitkan orang-orang yang memiliki hati seperti wanita ini. Orang-orang yang akan mempersembahkan hidupnya, seluruhnya, sebanyaknya, bagi kemuliaan Allah saja. Dan ingin sinkron dengan pekerjaannya di muka bumi ini. Orang-orang yang berkobar-kobar untuk mau dipakai oleh Allah dengan dihabiskan untuk Dia. Pagi ini saya mau tanya pada saudara, maukah engkau melayani Tuhan dengan prinsip ini? Bagi yang melayani Tuhan, maukah engkau merelakan hatimu dibersihkan dengan firman pada pagi hari ini? Kiranya Tuhan berkenan dan menerima seluruh persembahan dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh minta belas kasihan-Mu, hidup yang hanya satu kali. Relakan hatimu untuk kami boleh melayani Engkau. Dan tumbuhkan iman kami sehingga kami boleh melayani Engkau dengan memberikan yang terbaik yang Tuhan kehendaki kepadamu saja. Dan bawa kami untuk sinkron dengan apa yang Engkau sendiri sedang kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan membuang kami. Jangan biarkan kami tertinggal. Dan bersihkan hati kami. Dan kiranya Tuhan berkati untuk gereja Geri Buaran ini. Dari Pak Tommy, Ibu Mercy dan seluruh keluarga. Dan semua penginjil-penginjil yang ada, semua pengurus yang ada, semua jemaat yang ada. Tuhan berikan satu hati yang bergerak untuk melayani Tuhan dan mengabdi sepenuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bakar hati kami semua untuk kami boleh berkobar-kobar, belajar mencintai Tuhan melalui kami memberikan apa yang kami punya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan pimpinlah kami, bentuklah kami, berkati untuk Geri Buaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.